Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syakura dari kelas 3E. Di sini saya akan membuat video basis data mengenai kombinasi closed join, group by, having, dan order by yang diintegrasikan dengan fungsi biasa, fungsi group, dan operator. Berikan penjelasannya. Di Oracle SQL sendiri menyediakan berbagai fungsi, operator, dan konsep grup untuk membantu dalam mengambil, memanipulasi, dan menganalisis data. Berikut adalah beberapa fungsi umum, fungsi grup, dan operator yang umum digunakan di Oracle SQL. Fungsi biasa, yang satunya itu numeric function, ada 3, yaitu ada ABS, round, dan cell. ABS ini gunanya mengembalikan nilai absolut dari satu angka. Round ini gunanya membulatkan satu angka. Cell atau selling membulatkan ke atas. Yang kedua, string function. String function ini ada 3, yaitu concat, itu gunanya untuk menggabungkan dua string, upper dan lower, mengubah string menjadi huruf besar atau kecil. Yang ketiga, substr atau substring, itu mengambil bagian dari string. Yang ketiga, date function. Di sini ada 3, yaitu yang pertama sysdate, mengembalikan tanggal dan waktu saat ini. ToDate, mengonversi string menjadi tipe data tanggal. Yang tiga, months between, itu selisih bulan antara dua tanggal. Fungsi group di sini yang pertama itu aggregate function. Ada 4, itu count, sum, average, min, dan max. Count ini menghitung jumlah baris, sum ini menghitung total nilai kolom, average ini menghitung rata, min dan max ini mengembalikan nilai maksimum dan minimum. Yang kedua itu grouping function. Ada 2, yaitu group by dan having. Group by ini melompatkan hasil berdasarkan satu atau beberapa kolom. Kalau having ini mirip dengan where, tapi gunakan setelah group by untuk memperlakukan kondisi berhasil kelompok. Ada beberapa operator pada SQL. Yang pertama itu arithmetic operator, itu operator penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Itu comparison operator, operator pembandingan. Yang ketiga logical operator, itu operator logika untuk membentuk kondisi seperti and, or, not, dan lainnya. Keempat, in operator, gunanya mengevaluasi apakah suatu ekspresi sama dengan salah satu nilai dalam daftar. Kelima, like operator digunakan dalam pernyataan where untuk mencocokkan pola string. Keenam, is null operator mengevaluasi apakah suatu nilai kolom adalah nol. Tujuh, ada between operator, itu mengevaluasi apakah suatu nilai berada dalam rentang tertentu. Yang terakhir itu axis, mengevaluasi apakah suatu query mengalihkan setidaknya baris hasil. Di sini ada contoh perintah yang sudah saya buat. Pertama itu kita akan menampilkan departemen ID, employee ID, jumlah karyawan, dan total gaji. Yang dimana menggunakan fungsi count, employee ID yang menggunakan fungsi count yang alias dengan nama jumlah karyawan, salary-nya menggunakan sum alias total gaji yang diambil dari HR employees, tabel HR employees, di mana salary-nya itu besar sama dengan 4.000. Grup by departemen ID, gabungkan grup departemen ID yang dimana having sum-nya, salary-nya itu besar sama dengan 8.000. Mari kita coba. Ini tampilannya. Setelah dari perintah yang kita jalankan, itu menampilkan departemen ID, jumlah karyawan, dan total gaji. Selanjutnya kita akan mencoba perintah kedua, yaitu kita menampilkan departemen ID yang dimana kita menambahkan gaji, total gaji tertingginya yang diambil dari tabel HR employees, di mana gajinya itu besar sama dengan 5.000 yang digabungkan dengan departemen ID, order by total gaji tertinggi. Oke, seperti ini tampilannya. Itu kita lihat dapat di sini tampilkan departemen ID total gaji tertinggi yang besar sama dengan 5.000.
Selanjutnya kita mencoba perintah yang ketiga. Di sini kita menampilkan departemen ID yang jumlah rata-rata gaji yang diambil dari tabel HR employees yang digabungkan dengan departemen ID di mana salary-nya besar sama dengan 6.000. Kecil sama dengan 6.000. Ini tampilannya. Perintah selanjutnya kita akan mencoba menampilkan departemen ID yang mana kita akan menampilkan jumlah baris di employee ID-nya yang alias jumlah karyawan, menambahkan gaji alias total gaji dari tabel HR employees di mana departemen ID-nya dengan 20 dan gajinya besar sama dengan 9.000 yang digabungkan dari departemen ID. Ini tampilannya itu di sini menampilkan departemen ID-nya 20, jumlah karyawannya 1, itu total gajinya 300.000. Selanjutnya kita mencoba perintah yang selanjutnya itu kita menampilkan departemen ID di mana jumlah gajinya di mana kita mengolihkan gajinya dari terkecil yang alias gaji terendah, max salary yaitu menggunakan alias gaji tertinggi dari tabel HR employees yang digabungkan dari departemen ID. Seperti dilihat seperti ini yang akan ditampilkan itu departemen ID, gaji terendah dan gaji tertinggi. Sini kita akan ada beberapa contoh kasus, yaitu di sini kita akan menampilkan rata gaji karyawan untuk setiap departemen yang memiliki rata gaji di atas 5.000, urutkan hasil berdasarkan rata gaji secara menurun. Kita coba hasil di sini, maksudnya itu join ini kan digunakan untuk gabungan tabel departemen dan employees berdasarkan departemen ID. Terus grup B ini kan melompatkan hasil berdasarkan departemen ID dan departemen name. Untuk having ini gunanya menyaring hasil grup dengan kondisi bahwa rata-rata gaji harus di atas 5.000. Gunakan order by ini digunakan untuk mengurutkan hasil berdasarkan rata-rata gaji secara menurun. Kasus kedua itu kita akan tampilkan total gaji dan jumlah karyawan untuk setiap departemen yang memiliki lebih dari 10 karyawan. Urutkan hasil berdasarkan total gaji secara ascending. Dari perintah di atas di sini maksudnya kita menampilkan departemen ID, departemen name, yang dimana kita menghitung jumlah baris employees ID alias jumlah karyawan, itu menambahkan gaji alias total gaji dari departemen di join employees menggunakan join untuk gabungkan tabel departemen dan employees berdasarkan departemen ID. Dan selanjutnya grup B departemen ID departemen name ini maksudnya untuk melompokkan hasil berdasarkan departemen ID dan departemen name. Having count employee ID besar dari 10, maksudnya itu menyaring hasil dari grup itu dengan kondisi bahwa jumlah karyawan harus lebih dari 10. Itu order by total gaji ascending ini maksudnya untuk menurunkan hasil berdasarkan total gaji ascending. Kita coba inputkan.
Sini tidak ada baris yang bisa kita tampilkan. Selanjutnya kita masuk ke perintah yang terus yang ketiga, itu kita menampilkan apartemen ID, apartemen name, di mana kita menghitung jumlah baris employee ID yang alias jumlah karyawan, menambahkan gaji dari total gaji dari departemen D, join employees departemen ID dan departemen ID group by, menggabungkan departemen ID dengan departemen name tuh havingkan, menyaring employee ID yang itu kecil dari 10 tuh order by total gaji itu mengurutkan hasil berdasarkan total gaji scanning. Sini ada 7 baris yang ditampilkan oleh departemen ID, departemen NEM, jumlah karyawan, atau gaji. Yang dari inputan yang kita masukin tadi, baiklah, sekian dari video yang saya buat. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.